Betul. Jadi dalam opening itu kita hanya punya 3 pilihan: pengembangan buah, komunikasi, rokade, lalu apa lagi? Satu lagi, pengembangan buah, rokade, lalu satu lagi apa? Betul, ya. Nah, jadi itu harus diingat-ingat saja ketika kita main di pembukaan 3 prinsip itu harus ingat. Ya. Di sini Om Roni kasih satu partai, akan kasih 3 partai. Ini kesalahan di pembukaan, ya. Oke, Om Roni cek dulu ada berapa sekarang. Ya lumayan ya. Oke. Ada 9. Nah, sekarang Om Roni akan memberikan contoh ketika kita melakukan kesalahan dalam opening, dalam pembukaan dari tiga bagian yang tadi Om Roni katakan. Sudah terlihat belum? Gambarnya sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Sudah ya. Ini adalah salah satu partai yang paling baik. Ini adalah salah satu partai yang paling terkenal ketika kita mempelajari pembukaan. Di sini putih dimainkan oleh Paul Morby. Paul Morby adalah salah satu juara dunia, betul. Ya, kita lihat ya partainya. Oke. Lihat Morby juga bermain sesuai dengan prinsip, dia menguasai pusat dengan mendorong E4, lalu lawan E5. Sampai sini sudah tergambar belum? Tampilannya masih bisa diikuti? Halo? Tampilannya masih bisa diikuti? Ya, oke. Lalu siapa yang tahu kira-kira ini pembukaan apa? E4, E5, F4, kira-kira ini pembukaan apa namanya? Tahu? Gambit Raja. Ya, betul. Ini namanya Gambit Raja. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang salah sekarang nggak apa-apa. Semuanya masih pada belajar, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kan baru pengenalan aja. Nanti selanjutnya kita akan difokus. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, ini namanya Gambit Raja. Kalau bahasa Indonesianya Gambit Raja berbalas. Gitu. Yang normal di sini kita memukul pion F4. Saya Pak, Ya. biasa nggak muncul. Oke. Kita lanjutkan. Jangan. Di sini hitam mencoba untuk mengunci gerakan lawan. Putih melakukan perkembangan. Maksud pion E4 adalah mencegah juga perkembangan kuda ke F3. Setidak-tidaknya ini sudah melakukan pencegahan untuk perkembangan buah putih. Hitam bermain normal dengan kuda F6. Tampilannya bagaimana? Tampilan gambarnya masih terlihat nggak? Belum ada tampilannya, Pak. Gambarnya itu. Tidak gerak, Pak. Tidak gerak? Ya. Tidak gerak? Oke, tutup dulu share-nya. Sebentar ya. Truknya nggak gerak, Pak. Jalan-jalan. Pak Roni mikrofonnya lebih dekatin, Pak. Kurang jelas suaranya.
Enggak. Sekarang gimana? Tampilannya udah berubah? Halo? Udah. Udah? Belum. Yang lainnya gimana? Bapak anu juga kan satunya itu kan bacatornya enggak Tampilannya gimana? Oh iya. Ini belum digerakkan, Pak. Belum digerakkan. Nah, Iya. Oke. Coba saya gerakan ya. Ya. Bergerak nggak? Ya. Bergerak? Ya, udah keluar. Iya. Iya, belum keluar. Gerak ya? Iya. Oke. Nah, kita ganti contoh sama yang lain. Gerak. Tidak. ya udah. Udah gerak, Pak. Nggak gerak? Sudah. Sudah. Oke. Nah, siapa yang tahu ini pertahanan apa? Siapa yang tahu ini pertahanan apa? Namanya pertahanan Philidor. Iya, tidur ya. Philidor ya. Lalu di sini Putih bermain D4. Nah, sudah melangkah sampai gajah G4 belum? Iya. Sudah. Iya, Pak, sudah. Nah, langkah gajah G4, langkah gajah G4 itu adalah kesalahan buat hitam. Kenapa Kak? Kenapa G4 itu disebut kesalahan buat hitam? Siapa yang bisa kasih pemikiran coba? Kira-kira kenapa gitu? Kira-kira kenapa langkah gajah G4 itu dibilang kurang bagus? Jadi harus diingat ketika kita bermain tipe yang terbuka E4 dengan E5 itu kekuatan sepasang gajah akan lebih hebat dari gajah kuda. Ya, jadi tolong diingat ketika kita main permainan terbuka E4, E5 itu kekuatan gajah itu lebih bagus daripada kuda. Pasang gajah lebih bagus daripada kuda gajah. Nah, di sini terpaksa hitam harus menyerahkan gajahnya. Karena ketika pawn ini dipukul, dia pukul E5, ini bisa pukul menteri. Raja pukul menteri, lalu kuda pukul pion. Dengan keuntungan 1 pion. Di sini langkah Putih agak terpaksa memukul kuda Putih. Nah, di sini baru terlihat bahwa Putih sekarang mempunyai sepasang gajah. Dan itu harus diingat ketika dalam permainan terbuka, sepasang gajah itu lebih bagus daripada kuda gajah. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan nggak? Mengenai gambar. Mengenai gambar ada kesulitan nggak? Intinya yang Sudah? Ya. Lalu secara materi posisinya berimbang. Tetapi secara posisional Putih jauh lebih unggul. Dikarenakan apa? Dikarenakan Putih mempunyai pasang gajah. Ya. Lalu di sini Putih melangkah
langkah perkembangan buah sambil mengancam gaji dengan menteri Sekmat. Ini hitam membalas kuda F6 menutup F7. Mengaper F7 supaya tidak terjadi menteri makan F7. Kira-kira siapa yang tahu kasus yang paling bagus apa? Jadi sekalian saya pengen tahu, tidak-tidaknya kan saya bisa tahu kira-kira nanti akhir di mana gitu. Dalam posisi ini langkah yang terbaik buat itu apa? Menteri B3. Ya, Menteri B3. Menteri B3 ini mengancamnya dua. Ya. Mengancamnya dua, mengancam F7 Non barah. dan mengancam B7. Itu teman dong. Ya kan? Kalau misalnya sekarang Menteri Putih ke F7, D7, kira-kira langkah Putih yang paling bagus apa? Menteri kali B7. Menteri kali B7, betul. Kalau Menteri ke C6, Gajah B5. Gajah B5. ya, Gajah B5. Dan menang ya posisinya ya. Nah, kita mundur lagi. Nah, di sini langkahnya Menteri ke F7. Jadi ketika langkah Menteri ke F7, kalau misalnya Menteri pukul B7, Menteri B7. menterinya bisa beradu. Jadi hitam bebannya tidak begitu berat karena perwira besar Putih sudah beradu. Ya. Sudah beradu. Tetap saja tapi dalam posisi ini Putih dinyatakan unggul. Putih dinyatakan unggul. Tapi kan kita bicara mengenai perkembangan buah. Ini Mordi sama yang hitam itu sangat menghargai perkembangan. Melangkah kuda ke ketiga. Dengan maksud sekarang kita makan ke-7. Ya kan? Ya kan? Kok gimana? Ya. Itu kuda ke T3. Pipin gimana? Pipin sama Francisco. Pipin? Jadi maksud kuda C3 itu untuk supaya menutup jalur Putih tidak ada skak. Jadi sekarang ancamannya Putih makan B7. Ya? Cina gimana? Udah lihat gimana? Ya? Ini langkah hitam C6. C6 maksudnya untuk mengamankan pion B7 dengan menteri. Ya. Pion. Nah, di sini terlihat sekali bahwa kita bermasalah dengan perkembangan buahnya. Yaitu gajah yang ada di F8 itu sulit untuk keluar. Karena sudah keluar semuanya. Kira-kira dalam posisi ini perkembangan Putih yang masih harus dikembangkan apa? Gajah. Ya, gajah. Gajah yang paling bagus kemana gajahnya? Arquel kemana? Gajah ke G5. Iya, betul. Gajah ke G5. Nah, sekarang kan
Belum jalan. Belum. Udah. Ya. Udah sampai gajah G5 semua bangunannya? Udah. Sudah. Udah. Nah, jadi ini sekarang kan putih sudah selesai mengenai masalah perkembangan. Bisa dilihat bahwa putih sama sekali sudah selesai dalam perkembangan. Ya kan? Nah, gajah hitamnya yang itu masih bermasalah, belum keluar. Lalu di sini kita melangkahkan B5. Kira-kira langkah paling bagus apa buat putih? Nah, dalam posisi ini sebetulnya putih sudah jauh unggul dalam perkembangan buah. Pertama, buahnya sudah selesai keluar, tinggal satu hal aja yang belum dilakukan oleh putih adalah rokade. Nah, kira-kira dalam posisi ini yang paling bagus langkah putih apa? Makan. Apa Neta? Udah kali B5. Udah kali B5. Ya. Sekarang mau ditanya, kenapa kuda langkah B5? Dasarnya apa? Jadi kalau main catur itu, kalau melangkah itu harus punya dasar. Selain langkah itu harus punya dasar. Jadi jangan asal melangkah. Kuda B5 itu langkah paling benar. Langkah paling benar. Dasarnya apa? Karena hitam belum berkembang. Karena hitam belum berkembang. Betul, itu satu. Bagus, itu jawaban bagus. Apalagi? Itu Menghancurkan masuk jawaban pertanian. bagus. Menghancurkan pertanian. Boleh juga. Bagus. Ada lagi, kenapa sampai putih memberikan kudanya ditukar dengan 2 pion? Posisi Raja Hitam belum blokir. Betul. Apalagi, nah itu kan dasar. Jadi itu kalau itu bukan langkah ya. Itu adalah langkah pemikiran. Ya, putih bisa sambil. Raja Hitam udah mati. Ya, gajah hitam memang udah kekurung gitu. Itu gajah hitam dia tidak bisa keluar ya, karena kesalahan perkembangan. Itu betul juga. Enam tidak bisa bergerak. Nah, itu memang betul juga. Mungkin ada yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat tadi mungkin benar. Apa, hitam Gajahnya perkembangan buahnya bisa salah. cepat. Putih jauh. Gajahnya. Betul, tapi dasarnya apa? Coba. Dasarnya apa? Nah, di sini kalau keahlian seorang master, dia mempunyai kekuatan selain langkah, dia mempunyai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, dalam posisi ini yang harus diingat, hitam tidak mempunyai gajah putih. Jadi kekuatan diagonal putih itu mutlak dikuasai oleh putih. Ya. Dasarnya, salah satu dasar yang paling kuat adalah gajah hitam tidak mempunyai gajah putih. Sehingga kekuatan gajah putih itu jadi bagus untuk pihak putih. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira dalam posisi ini apa yang harus dilakukan? Yang tadi dibilang dalam pembukaan itu apa saja yang harus diingat? Ada Rokade. Ya, rokadenya ada 2 nih, kanan atau kiri? Rokade panjang. Rokade panjang. Betul, itu sangat betul sekali karena setelah rokade panjang ada ancaman di D7, ya. Udah T7. Ya, udah D7. Di sini kita mempunyai pertahanan terakhir adalah dengan benteng ke D8. Kira-kira langkahnya apa? Nah, jadi di sini kita Roni mau tanya, ketika melangkah dasarnya apa? Gajah kali D7. Hah? Gajah kali D7. Apa yang langkah D7? udah setuju. Udah C7. Nah, Udah. Sekarang putih jalan. Gajah kali D7. udah setuju. Gajah. Sebentar, satu-satu. Kalau gajah makan D7, berarti kekuatan putih hilang. Karena tadi Om Roni bahwa gajah putih itu adalah kekuatan.
Kali kalau ada apa untuk penentuan Gajah terakhir, kali kalau F6. misalnya sekarang gajah, Kali kalau F6. gajah ini pukul, Gajah kali F6. oh, oke. Kalau gajah kali F6, kalau gajah kali F6, menteri kali F6. Kalau gajah kali F6, menteri kali F6, sorry, menterinya bisa makan F6. Lalu nanti gajah bisa ke D6, raja ke E7. Posisi hitam jadi kuat. Ya, coba kita kembalikan lagi posisinya. Mungkin gajah kali G6 kurang bagus. Udah saya tuju, Kak. Apa? Menteri A4. Menteri A4. Menteri A4. Dia bisa menterinya ke E6. E6 lalu nanti gajahnya keluar. Kan di sini problem hitam adalah bagaimana mengeluarkan gajah hitamnya. Kalau gajah hitamnya sudah keluar, posisi hitam akan aman. Kali D7. Apa? Harus ada dasarnya ya, belajar sendiri, berpikir sendiri, karena ini kan kita lagi belajar, berpikir sendiri supaya nanti hasilnya bagus. Ya, berpikir sendiri supaya hasilnya bagus. Salah juga nggak apa-apa. Kalau Salah misalnya nggak C4 apa-apa. Apanya yang C4? maju pion, buat ancam kuda. Halo, kenapa, Nek? Terlalu lama. Kalau C4 bisa menteri E6. Nek, aku lagi belajar, Nek. Kalau Nanti ke situ. Kalau C4 terlalu lama. Mau Karena Roni. menterinya bisa ke E6 lalu gajahnya keluar. Dan dia bisa rokade. Iya, Nenek. Iya, Nek. Oke. Ingat tadi apa yang menjadi dasar dalam pembukaan? Di sini sangat terlihat sekali bahwa hitam ketinggalan dalam perkembangan buah. Ya, jadi berpikir sendiri nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ya, salah nggak apa-apa. Karena kita masih belajar. Jadi semua hasil karya sendiri, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ya, jadi di sini putih melangkah. Nah, langkah putih benteng kali D7. Karena apa? Putih bisa menambah tekanan melalui jalur D dengan benteng yang satu lagi. Gitu. Nah, tentu hitam kekurangan tenaga karena bentengnya masih ada di H8. Benteng di H8 ini tidak bisa ikut membantu. Ya. Benteng di H8 ini tidak bisa membantu. Jadi ketika putih melangkah benteng kali D7 itu secara rasionalnya bisa ya. Gitu. Di sini makan makan. Nah, oke. Di sini langkah hitam menteri ke E6. Dalam posisi ini banyak langkah menang putih. Coba diantaranya apa langkah menang putih? Gajah kali Gajah kali F6. Gajah kali D7. Gajah kali D7. Nah, kalau itu makan Makan stok. Gajah kali F6. Iya. Kali D7. Gajah kali F6 itu juga menang karena kalau dipukul bentengnya bisa kena, bisa skakster atau dipukul juga sama benteng atau sama kuda. Nah, tadi kalau yang kasih jawaban gajah makan D7, analisanya gimana? Siapa tadi yang kasih jawaban gajah makan D7? Siapa?
Kalau dimakan sama kuda gimana? Iya, dimakan sama kuda. Makan sama kuda. Nah, menteri B8 plus. Nah, ini jadi ada kombinasi di sini, betul. Makanya menteri makan ini, lalu kuda makan ini. Nah, lihat di sini ada titik temu antara benteng dengan gajah di titik D8. Coba perhatikan, ada titik temu antara gajah ke D8 dengan benteng ke D8 ada satu titik temu. Jadi sekarang masalahnya apa? Masalahnya ada kuda di sini. Nah, setelah kita ketahuan masalahnya ada kuda, ya udah kita kasih menterinya. Kita kasih menterinya. Otomatis kan titik temu antara benteng dengan gajah itu tercapai. Di sini langkah hitam agak terpaksa. Supaya mati. Lalu, Mas. Cara bukanya kasih makan menteri. Baru ditekuk. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi diulang lagi partainya. Kita ulang lagi partainya. Kita ulang lagi. Oke. Itu coba siapa? Anugerah Prima siapa namanya itu? Anugerah Prima siapa namanya? Yang pakai nama Anugerah Prima siapa namanya? Halo? Oke. Ya. Nah, Nita, kira-kira prinsip opening itu, 3 prinsip opening yang paling penting apa? Menguasai setrum, Ya. Pak. Terus? Terus mengembangkan perwira. Iya. Terus? Terus rotade. Iya. Jadi, Nita wajahnya kurang kelihatan, Nita. belajar, pegang aja 3 prinsip itu untuk pembukaan. Ya. Pegang aja 3 prinsip itu untuk pembukaan, kita pasti akan mencapai posisi yang bagus. Kecuali kalau nanti kita sudah jago, kita bisa punya variasi-variasi lain dalam pembukaan. Tapi ketika kita belajar, cukup kita pegang 3 itu. Ya. Oke, kita ulang partainya. Ulang. Ya. E4, E5, kuda C3, D6, lalu D4. Nah, di sini hitam melakukan langkah salah karena hitam menyerahkan sepasang gajahnya ketika permainannya dalam posisi permainan terbuka. Permainan terbuka itu E4 dibalas oleh E5. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini langkah hitam agak terpaksa pukul kuda. Di sini kira-kira kelemahan hitam apa? Setelah gajah pukul kuda. Siapa yang tahu? Kan metal F7. Enggak, setelah gajah makan F3, kira-kira kelemahan hitam itu apa? Karena menteri kuat. Karena Apa? menteri kuat. Jalur Karena punya sepasang gajah. Ya, itu jawaban yang paling benar. Karena putih mempunyai sepasang gajah dalam permainan terbuka. Itu sangat bagus. Jadi ketika opening kita lihat biasanya sepasang gajah itu lebih kuat daripada kuda gajah. Kecuali dalam posisi tertutup, kuda lebih kuat. Ya, itu harus diingat. Karena nilai kuda dengan nilai gajah itu sama. Ya, nilai kuda sama nilai gajah itu sama. Jadi tergantung posisinya. Dalam posisi terbuka tentu sepasang gajah akan lebih kuat daripada kuda gajah. Tapi dalam posisi tertutup, kuda jauh lebih kuat daripada gajah. Nah, yang hal-hal seperti ini bukan langkah, tapi pengetahuan kita gitu. Nah, ini yang di luar kemahiran kita bermain catur. Seperti itu. Ya, itu harus diingat ya. Dalam permainan terbuka, sepasang gajah lebih kuat daripada kuda gajah. Tapi dalam permainan tertutup, kuda lebih kuat daripada gajah. Ya, itu harus diingat.
itu biasanya jatuh untuk nanti kita main di middle, di babak tengah. Jangan Oke. itu kan keras. Ya, pertama tuh Nah, di sini tapi kan gendeng. putih melangkah gajah C4 sambil perkembangan dengan melakukan ancaman di F7. Nah, biasa kan kalau kita melakukan pengembangan, kalau ada ancaman itu semakin bagus. Karena dia harus fokus dengan ancamannya tersebut. Contohnya kenapa dia harus fokus dengan ancamannya tersebut? Karena ketika dalam posisi ini, dia harus fokus dengan F7. Dia tidak bisa melangkahkan C6 atau melangkahkan gajah, nggak bisa. Dia harus fokus dulu terhadap F7. Ya. Ya. Tadi di sini yang menemukan langkah B3 siapa? Menteri B3. Tadi ada yang jawab dalam posisi ini Menteri B3. Saya. Hah? Saya Siapa? Saya siapa? Francesco dan Pipin. Oke, ya, Francisco sama Pipin ya. Bagus. Nah, ancaman tetap di F7 dengan pion Sebastian. ya. Lalu di sini Iya. langkahnya Menteri ke B7, ke E7, lalu kuda ke C3. Alasan kuda ke C3 apa? Melindungi 4. Menutupi jalur skak. Betul. Karena ketika terjadi sekak, itu terjadi penukaran besar-besaran. Ya, jadi harus diingat juga ketika kita unggul posisi, kita harus menghindari penukaran. Tapi ketika kita dalam keadaan tertekan, kita harus secepat mungkin melakukan penukaran. Ya, nah itu harus diingat. Itu bukan langkah catur, tapi prinsip catur. Jadi kalau kita ditekan, kita harus melakukan penukaran. Tetapi ketika kita menyerang, sebaiknya kita jangan melakukan penukaran. Ya, itu harus diingat. Karena kalau kita lagi nyerang, kita melakukan penukaran, kekuatan kita juga jadi berkurang. Ya. Ya. Nah, di sini yang terakhir yang harus dikeluarkan tadi siapa yang ketemuin langkah gajah G5? Kejadian 5. Saya Siapa saya? Darkwell. Nah, Sarkwell. Bagus ya, Sarkwell ya. Oke, gajah ke G5. Jadi, kalau belajar sendiri, ya, jangan kepengaruh sama orang lain, sendiri. Justru nanti semakin bagus. Salah juga nggak apa-apa. Karena kita semua di sini belajar, ya. Salah nggak apa-apa. Jadi kita tahu salahnya di mana, benarnya di mana. Jarkol wajahnya kurang kelihatan. Iya. Oke. Dalam posisi ini Putih melangkah kuda B5. Dasarnya apa? Kita tidak punya gajah putih. Ya, itu alasannya. Selain itu kan yang sudah terlihat itu adalah apa? Perwiranya masih tidak bisa keluar, terutama gajah hitamnya. Dengan gajah hitam tidak bisa keluar, otomatis bentengnya menjadi mati. Yang di H8 ini menjadi mati. Ya. Oke. Nah, ini memang harus rokade panjang ya. Rokade panjang. Nah, dasarnya benteng makan D7 kenapa? Supaya gajah yang di H1 itu. Saya benteng yang di itu benteng D7. Benteng yang di H1 biar. Iya, betul. Jadi bentengnya bisa pindah dengan dasar alasan yang paling kuat apa? Benteng hitam ini mati yang di H8. Ini tidak bisa membantu. Jadi kekuatannya hanya maksimal sampai menteri dan
benteng dan kuda saja. Yang benteng H8 ini tidak bisa membantu. Ya. Oke. Nah, lihat kan di sini kelihatan sekali bahwa hitam kekurangan satu perwira untuk menjaga benteng di D7. Ya. Jadi kekurangan tenaga. Tadi di sini yang menemukan langkah gajah makan D7 siapa? Saya. Siapa saya? Oh ya, bagus. Pipin atau Sesko itu? Pipin. Pipin. Oh, Sesko kakaknya ya? Hah? Siapa yang adik? Hah? Abangnya. Oke, ya. Ya. Oke. Lalu mati, ya. Nah, sebelum berlanjut, ada pertanyaan apa mengenai pembukaan? Boleh tanya. Kira-kira ada pembukaan dulu ya. Kita sedang mempelajari pembukaan dulu. Kira-kira apa yang mau ditanya? Ya. Baru perwakilan. Pembukaan itu dibagi 5 bagian, ya, 5 bagian. Satu, pembukaan dengan tema terbuka, yaitu E4 dibalas oleh E5. Lalu setengah terbuka E4 dibalas dengan bukan E5. C5. Ya, C5, E6, kuda F3, D6. Nah, itu tipe permainan setengah terbuka. Lalu kalau permainan tertutup adalah D4, D5. Permainan setengah tertutup D4 tidak dibalas oleh D5, tapi oleh langkah yang lain. Nah, satu lagi, permainan sayap. Permainan sayap itu bisa C4, ya, seperti itu, atau B3. Nah, itu untuk yang baru belajar tidak disarankan, karena kita harus belajar dulu permainannya secara normal. Kecuali untuk level-level Grandmaster, dia bisa improvisasi dengan pembukaan-pembukaan yang aneh-aneh. Tapi kalau untuk yang baru belajar, baiknya yang normal saja. Ya. Ada yang pertanyaan nggak mengenai pembukaan? Coba. Siapa yang mau tanya mengenai pembukaan? Udah tahu pembukaan ini itu. Ada pertanyaan nggak mengenai pembukaan? Jadi kalau sarannya Om Roni, kalau kita main putih E4, main aja terus E4. Walaupun kalah, jangan dirubah. Ya. Jadi kalau E4, kita tetap aja main E4. Ya, jangan dirubah kalau untuk anak-anak yang baru belajar. Nah, lalu misalnya kalau hitam kita biasanya main Sicilia. Kita jangan ngerubah. Main aja Sicilia terus. Walaupun kalah nggak jadi masalah. Ya. Sebenarnya semua orang juga ketika belajar pasti kalah. Ya. Semua orang setiap belajar pasti kalah. Jadi nggak usah takut. Ya. Nah, sekarang gini. Setiap pembukaan itu punya karakternya masing-masing. Jadi seperti di sini, Tina kalau lawan main E4, Tina mainnya apa? E5. E5. Nah, jadi Tina pelajari aja E5 terus ya, jangan merubah yang lain ya. Jadi nanti tinggal gimana kita memperdalam E5 ya. Coba siapa yang main kalau E4 dibalas C5, Sicilia? Siapa yang main Sicilia? Saya. Nah, E4 C5. ya. Nah, itu jangan dirubah ya, tetap aja main itu walaupun kalah. Jadi nanti dari kekalahan itu kita bisa belajar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita merubah itu kadang-kadang ada bentuk posisi yang kita tidak sesuai. Misalnya
kita merasa cocok dengan C5, tentu main E5 nggak akan cocok, percaya. Terus ada yang biasa main E5, disuruh main yang lain C5 belum tentu dia cocok. Jadi kalau merasa cocok di mana, itu aja yang kita pelajari. Ya. Jadi di Rusia itu kalau ada murid-murid yang baru, itu mereka dibiarkan main apa aja. Nanti si muridnya ini merasa cocok di mana gitu. Ada yang cocok main Prancis, ada yang cocok main Spanyol, ada yang cocok main Sisilia. Jadi itu tidak ada yang jelek, pertahanan itu tidak ada yang jelek ya. Tergantung kita cocok gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya temennya main E5, kita main C5, nggak usah takut karena semua punya kekuatan yang sama. Ya, punya kekuatan yang sama. Oke. Coba, ada pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan apa lagi? Mengenai pembukaan ya. Mengenai pembukaan, ada yang mau bertanya mengenai apa lagi? Ada nggak kira-kira kesulitan dalam pembukaan? Akbar gimana? Akbar ada suara nggak? Akbar ada suara nggak? Coba Akbar bersuara. Rahman. Kok Rahman? Ya. Yes. Ya. Coba Bastian bersuara. Bastian? Oh, ya. Ya. Rahman Pak Mono. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Nanti kalau selanjutnya kita kalau misalnya ketemu, Roni nggak bisa kasih semua posisi pertahanan yang sama. Seperti kayak tadi Sarkwell bilang, Sarkwell seneng Sisilia. Tentu Sarkwell aja yang harus belajarnya. Terus misalnya Tina bilang E5, tentu kan berbeda kan, materinya pasti berbeda, gitu. Kalau Nita apa? Nita kalau lawan E4, Nita main apa? C5. Nah, Nita sama Sarkwell sama, gitu. Terus itu Akbar kalau E4, Akbar main apa? C5. Hah? C5. C5 apa? C5. Oke, C5. Nah, itu Nita, Sarkwell sama Akbar sama. Ini Francisco apa, Francisco? E5. E5, ya. E5 itu sangat banyak kemungkinannya juga ya. Itu salah satu pertahanan yang kokoh juga. Ya, betul. Ini Bastian ada suara nggak? Bastian dengar suara nggak? Bastian dengar suara nggak? Bastian suaranya nggak keluar. Halo? Kalau di 5 gini. Bastian suaranya nggak keluar. Oke. Ya. Jadi begitu ya. Untuk pembukaan itu aja yang harus diingat dulu ya. Ya, Kak. Jadi, nah contohnya baru pengenalan aja kita perlu waktu lebih dari 1 jam, gitu, ya. Apalagi kita bicara hal-hal yang lain, gitu. Kalau catur itu proses, catur itu nggak ada yang jago tiba-tiba. Jadi nggak apa-apa, seperti misalnya Sarkwell main kalah jangan putus asa, ya Sarkwell ya, nggak apa-apa. Gitu. Itu pengalaman. Tina juga ya. Kalau kalah nggak apa-apa, ya, gitu. Yang lain-lainnya juga sama, ya. Yang penting kita main sportif. Apapun itu adalah hasil sendiri, ya. Ingat, apapun itu hasil sendiri, ya. Karena nanti kalau misalnya kalian main di turnamen, itu orang sudah tidak bisa membantu lagi. Jadi keputusan di atas papan adalah keputusan sendiri, ya. Semua begitu. Tapi ketika latihan, pelatih bisa kasih informasi
ngadepin si A harus begini, ngadepin si B harus begini. Tapi ketika dalam pertandingan, itu adalah sendiri yang menentukan. Ya, jadi semua keputusan dari diri sendiri. Ya, jadi kalau mau jadi pemain bagus, jangan terpengaruh dengan omongan lain. Tapi bukan berarti kita tidak menerima omongan lain. Boleh kita terima omongan lain, tapi kita tahu dasarnya apa. Artinya kita belajar, ya. Gitu. Kalau saya lihat di sini Sarkwell punya posisi yang pernah juara aja. Sarkwell bisa cerita pernah juara di mana aja? Pernah juara di Sarkwell ini salah satu pemain Jakarta terbaik ya. Untuk diketahui buat yang lain, Sarkwell ini termasuk belum terbaik. Iya. Masuk terbaik lah. Gitu. Sarkwell pernah juara apa aja? Cerita Sarkwell. Mana Sarkwell? Mana Sarkwell? Mana belajar? Sarkwell. Ya Om. Sarkwell. Ya, Sarkwell. Silakan. Sarkwell pernah juara di mana aja? Di kejuaraan Ajak dulu, ajak besar, Pak Guru. juara 3. Terus pemain terbaik putri Wiswa. Oh, ya, luar biasa. Luar biasa. Tuh, gua pengen aja. Siapa lagi yang pernah juara? Siapa lagi yang pernah juara? Ini belum. Saya. Broni. Saya Broni. Kopi sama Francisco. Tina udah pernah juara belum? Belum, baru belajar. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting punya semangat belajar ya. Yang penting punya semangat belajar. Ya. Nah, Terus siapa? Nita gimana? Nita pernah juara di mana aja? Di Kota Baru, di tempat kelahiran. Nah, siapa yang tahu Kota Baru ada di mana? Mantan. Kalimantan. Ya, di Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kalimantan Selatan. Akbar dari mana? Akbar pernah juara di mana? Akbar pernah juara di mana? Dua kali. Akbar juga kan pernah jadi pemain apa? Akbar ini juga pemain bagus ya. Akbar pemain bagus. Yang penting latihan ya. Yang penting latihan supaya prestasinya tambah bagus ya. Oke, kita break dulu 10 menit, 20 menit. Nanti nyambung lagi, kita membahas dasar-dasar babak akhir ya. Kita belajar dasar-dasar babak akhir. Kita break dulu 10 menit lah. Ya, oke ya. Nanti masuk lagi ya. Setelah 10 menit masuk kembali. Bahas babak akhir ya. Oke ya. Ya, 10 menit lagi nih. Dah 10 menit lagi. Boleh.